Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya ingin share mengenai cara kita menambahkan arc length dari model atau di part ke BOM di assembly. Nah, saya punya contoh modelnya seperti ini. Lalu kalau kita lihat, di sini juga sudah ada parameternya. Terus saya delete dulu lah ya. Cara menambahkan parameternya nanti saya akan share juga. Nah, ini belum ada parameternya, namun sudah ada modelnya, kurang lebih seperti ini. Katakanlah ada suatu bahan gitu ya, dari kayu yang dilengkungkan dengan radius tertentu dan panjang tertentu. Coba saya ganti ke 150 gitu ya. Dia akan lebih lengkung. Maaf, saya cari yang lebih landai, katakanlah 200. Kalau ini di tingginya ini 100. Katakanlah modelnya seperti ini dengan tebal ini. Nah, ini parameter ini didapat atau terisi otomatis setelah kita ada anotasi pada suatu entities, entah itu pattern, entah itu di sketch, entah itu di fitur. Nah, kalau yang belum tahu cara menambahkannya itu seperti apa di parameter list ini, jadi saya singkat aja, kita pilih file katakanlah standar milimeter. Ketika kita pilih sketch, ini saya contohnya sketch yang sederhana, saya buat yang rektangular seperti ini. Ketika bentukan rektangular seperti ini, tanpa ada notasi, dia tidak akan muncul di parameter listnya. Jadi untuk menambahkannya, saya tentunya kita buat dimensi. Nah, dimensinya kalau kita klik di sini ya, ini akan keluar edit dimension, namanya D00, D0. Ini juga sama D1. Itu ada namanya, namanya harus unik di mode parameter ini atau di user parameters ini. Dia harus unik, tidak boleh sama antara satu dan yang lainnya. Tentunya juga besar kecilnya juga sama gitu ya, tidak boleh sama. Kalau ada yang sama, dia akan muncul tanda merah. Nah, cara merename dari model parameter atau parameter name ini, ya kita katakanlah ini ya, ada dua cara. Yang pertama kita bisa dari sini, dari parameter listnya, kita tahu tadi d nolnya yang ini, kita tinggal di rename saja. Tidak mau ya, sebentar. Bisa katakanlah di sini tambah atau dengan cara ini, misalnya ini adalah panjangnya, panjang kali spasi sama dengan enter, maka di sini pun akan ikut berubah. Begitu main di sini kita bisa ganti ke done, atau saya mencoba done dulu, saya finish dulu, saya update, maaf ya, ini update. Coba yang sini kita ganti tuh ini, karena tadi belum diupdate jadi dia tidak mau. Sebentar, ini ada, oh, oke, more-nya ini, maaf, UI-nya berubah soalnya tadi ada key yang nggak keluar sampai export parameter. Oke, D1-nya kita ganti, saya jadi lebar. Kalau misalnya ada tambahan spasi gitu ya, itu tidak diperbolehkan, itu harus pakai underscore, misalnya lebar kotak. Karena saya sih menggunakan underscore ya, itu baru bisa. Jadi kalau misalnya hanya spasi, di sini dia tidak mau, atau dia tidak mau variable name-nya atau variable name contains invalid karakter. Jadi ada karakter yang tidak diperbolehkan, yaitu salah satunya spasi. Lalu kita juga bisa gantinya di sini, katakanlah itu Messi. Ada desimalnya 36, atau mau juga kita bisa ganti juga di sini. Seperti itu. Nah, ini untuk saya update dulu. Nah, ini untuk di parameter.
Selanjutnya tentunya ke case kita yang utama yaitu menambahkan arc length. Ini ada sebuah seperti ini. Sebenarnya saya bikin surface dulu, lalu pakai uh, ini dipotong semuanya. Bikin surface dulu, gitu ya. Ini ada surface-nya. Bikin surface dulu, baru saya bikin thicken. Untuk fiturnya, kalau saya ingin menambahkan dari arc length-nya ada di sketch pertama. Kembali lagi di sini kita pakai dimension, diklik aja, secara otomatis dia akan keluar radius. Untuk mengubahnya kita klik kanan, dimension type-nya ganti ke arc length, maka akan muncul arc length-nya sekian, dan ini read only karena sudah saya kunci, udah fully constraint. Coba saya finish, maka itu akan klik FX-nya, dia akan muncul di kolom reference, yaitu D11 dengan panjang nominalnya adalah sekian. Coba saya ininya ganti dengan ARC underscore length. Seperti ini misalnya. Dan saya save. Lalu saya punya assembly di sini. Saya coba untuk menambahkan ini. Ini namanya part 1. Open katakanlah di sini gitu ya. Oke. Maka ketika klik BOM dia tidak otomatis muncul di sini. Langkah yang harus dilakukan yaitu pertama menambahkan parameter ini, memasukkan parameter ini ke Hive Properties. Di custom properties, umumnya sih seperti itu. Nah, di FX ini kalau kita lihat di sini ada beberapa kolom. Tadi saya sudah bahas kolom parameter, sekarang ke kolomnya export parameter. Nah, di export parameter ini tinggal dicentang saja. Kalau dicentang ini menandakan bahwa si parameter ini diekspor ke iProperties. Kalau key ini dia menjadi kunci. Kunci untuk apa? Kunci untuk biasanya di iPart, iAssembly, dan lain sebagainya. Nanti akan saya bahas di video yang lainnya. Namun untuk kali ini yaitu kita akan atau saya akan membahas untuk mengekspor parameter ke custom iProperties. Di sini saya klik done. Lalu kalau misalnya diklik kanan ke iProperties, di sini akan muncul di custom. Namanya rank dan ini apa namanya read only. Kalau kita perhatikan ini misi desimalnya masih panjang. Kalau misalnya desimalnya hanya ingin apa hanya satu gitu ya. Kalau tadi tiga, nah ini tiga saya ingin memunculkannya hanya satu. Nah di sini diklik kanan kita bisa ke custom property format. Di sini tentunya kita ganti ke satu. Gitu. Juga bisa ada beberapa opsi, bisa unit string, leading to zero, atau trailing zero. Gitu ya. Unit stringnya untuk ditambahkan gitu unitnya tuh. Preview dari yang ditampilkan. Kita oke, maka ketika dan saya coba dan saya coba cek lagi dari propertiesnya apakah dia sudah berubah. Sudah berubah ya jadi 339,2. Makanya hanya satu. Nah, selanjutnya setelah di sini, maksudnya di partnya sudah muncul properties, bagaimana caranya kita menunjukkan di bill of material. Nah, di bill of materialnya tentunya kita jika ini ada struktur sama parts only, saya di parts only kita enable dulu ya. Setelah di enable, kita tambahkan custom properties. Nah, ini yang harus betul custom propertiesnya itu harus sama penulisannya dengan yang ada di custom properties di part. Ini apply. Oke, maka akan muncul secara otomatis si nama partnya. Ini part numbernya, katakanlah nama partnya part 1 339,2 nya sudah muncul di sini.
Kalau di sini kita bisa export, katakanlah mau export part only gitu ya. Udah oke, ini misalnya ya, POM save. Kan itu yang akan muncul ke marketplace yang POM. Kita bisa menunjukkan di drawing kita juga itu bisa. Kurang lebih seperti itu caranya untuk menampilkan arc length di BOM main assembly. Begitu pula ini bisa kita aplikasikan untuk kebutuhan lain-lainnya ya. Ketika misalnya ada kasus lanjutan, misalnya oh ini arc length sudah jadi. Kalau arc length yang misalnya tambahkan dengan panjang misalnya untuk raw material, kebutuhan material, berarti si radiusnya ini atau partnya ini kan harus ada allowance. Misalnya ada allowance yang sudah distandarkan, allowance-nya katakanlah arc ini ditambah 3 misalnya. Kita bisa tambahkan di sini balik, edit, oke, balik, katakanlah apa arrow underscore mat, misalnya double T material di sini adalah sama dengan itu saya tambahkan list parameter arc length misal jadi tambah 3 gitu ya, atau ditambahkan 5 mili lah, nominalnya akan tetap keluar seperti ini. Sama kita ekspor ke parameter nah, row underscore matt. Oke, kalau kita cek di iProperties maka di sini muncul ya. Nah, ini juga kata oh tidak, samakan lagi si nominalnya berarti ke custom property format, hanya satu aja. Oke, dan save. Saya kembali lagi ke sini, update ke BOM, berarti kita tambahkan lagi satu lagi namanya custom raw underscore matt. Oke, maka dia akan keluar juga gitu. Jadi si parameter di sini kita bisa juga menambahkan suatu kalkulasi lah ya. Kalkulasi entah itu tambah, kali, kurang, bagi, atau rumus yang untuk suatu kondisi tertentu atau anotasi tertentu untuk ya ini salah satu contohnya untuk kebutuhan informasi dari raw material. Dan inilah cara menambahkan bill of material dengan custom properties. Semoga dapat membantu dan mempermudah pekerjaan desain dan proses dari model yang Anda buat. Dari saya cukup sekian. Jikalau ada yang ditanyakan, ada diskusikan mengenai hal ini, bisa jangan ragu kontak saya ke aji.sugiantoro@swbilang.com. Saya cukupkan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.